Ada sih sip-sipan, kerjanya juga pagi nih, jam 6, jam 12 siang juga udah beres sebenarnya, udah selesai. Cuma ya di situ juga bebas, lu mau kerja syukur, nggak mau kerja juga nggak apa-apa, tapi ya kalau nggak kerja nggak dapat makan. Ini kita kabur nih, mutusin berenam jam 7 malam. Gila, gelap banget ini. Karena emang harus malam. Malam ya? Kalau siang ya ketahuan. Ladies and gentlemen, please welcome. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Renyu Channel. Tentunya masih bersama Bang King nih, membahas sebuah perjalanan ketika beliau ini mengalami nasib yang sangat tragis dan memilukan lah ya, ketika beliau mengambil jalan untuk bekerja di luar kota. Lanjut dari part yang sebelumnya, ketika Bang King ini mencoba untuk melarikan diri nih, masih bertiga sama kawannya nih. Terakhir kita kemarin bahas di sungai ya, di sungai anak sungai Kapuas tuh ya. Anak sungai. Itu gimana itu Bang pas ngelihat anak sungai? Wah, nih kita harus lewatin nih. Emang derasnya Alirannya sih nggak deras, cuma kan namanya sungai ya, apalagi terkenal Kapuas kan sungai terpanjang tuh. Dia lebar juga, apalagi isinya buaya. Ya, down sih, takut. Kita mikirin dulu berjam-jam gimana caranya nyebrang. Nah, dites sama temen gue itu, dia berenang, yang orang Surabaya, yang satu lagi ya. Tahu, lupa namanya, gua nggak pernah inget. Dia berenang. Dia pertama nih. Dia pertama berenang. Nah, karena dia apa sih istilahnya, kalau mungkin kalau gue jadi dia nih, gue berenang duluan, udah nyampe situ, gue udah tunggu situ, dia balik lagi. Maksudnya dia mau ngasih tahu kali? Iya, dia balik lagi ke gua. Ternyata dia bilang aman, cuman segini gitu. Nah, akhirnya udah kita bertiga nih jalan ngelewatin sungai itu kan. Di situ udah kayak mau mati, mau selamat, udah pasrah. Pasrah. Karena gue bisa gak lewatin nih ya. Karena yang kita tahu di dalam itu nggak mungkin kalau nggak ada buaya. Pasti ada. Cuma ya udah, kalau emang bukan takdirnya mati di situ ya pasti selamat dong. Iya. Akhirnya kita selamat. Pas Bisa nih ya ngelewatin. Bisa. Pas ngelewatin itu kan di sini ada tangga nih, kayak tangga tanah gitu, kayak buat ngedaki. Di depan udah ada yang nungguin. Siapa nih? Petugas. Wah, kacau. Petugas dari sebuah perusahaan yang Bang King dan teman-temannya kerja ini ternyata udah nunggu di atas nih. Ekspresinya gimana itu? Dia bawa senjata apa gimana? Enggak, dia nggak bawa apa-apa, karena dia kan emang asli sana, Dayak. Yang buat apa ngadepin kita yang dari luar daerah, dia ya nggak perlu pakai apa-apa juga, kita udah pasti bakalan takut. Oh, jadi dari suku Dayak asli nih ya? Iya, itu keamanannya. Pertama kali yang dia sebutin pas ketemu ente nih bertiga nih, apa itu Bang? Dia cuma bilang nggak bisa kabur dari sini, percuma. Wah, gila. Dalam hati ya juga sih, nggak udah seharian lebih muterin hutan apa, tetep aja ketangkap juga. Dia sendiri tuh ya? Enggak, dia berdua. Mungkin dia kan bawa kendaraan, mungkin kendaraannya taruh di agak jauh kali ya. Karena pas kita ngelewatin anak sungai itu, kalau emang bener-bener mau kabur nih, kita naik kerotok lagi, ngelewatin sungai yang Kerotok gede. tuh kayak getek ya? Getek, nggak ada atapnya gitu. Nah, di situ bisa ke Sampit, bisa ke Banjarmasin. Nah, itu udah aman tuh kalau udah bisa ke situ. Akhirnya kita dibawa lagi, digiring. Tapi nggak diapa-apain nih? Kalau yang dua itu sih mungkin gua karena nggak mau ngelihat ya, kayak dipukul gitu.
untungnya gua nggak, mungkin karena nggak ngerti juga sih ya, nyium bau badan ya kan, namanya keturunan Maduranya ada kali temen gue itu Oh ya. gitu. Ya cuman kan nggak bisa dibilang kayak gitu Nggak bisa sih. dipastiin lah Nggak ya. bisa dipastiin. Itu etnis lah. Nah, akhirnya kita dibawa ke mobil, dibawa ke kantor dulu sebelum ke mes. Kayak dinasihatin lo di ini itu. Nah pas besoknya gue mutusin buat nebus, buat bener-bener pulang resmi. Oh kalau lu nggak kabur, lu bisa nih pulang sebenarnya nih. Ya bisa, Tapi asal harus nebus 1,8 kalau nggak salah. Wah gila sih ya, dia kerja jauh-jauh tuh buat nyari duit ya. Belum kerja loh, baru seminggu. Kayaknya gua Lu sibuk kontak-kontak nyari keluarga. duit lah ya kan. Ini rokok dulu nih ya. Siap bangking. Sibuk ngelaponin sana sini. Dapat tuh duit. Tembus. Ambil KTP. Di situ baru jalur resmi. Tapi belum enak juga jalur resmi. Ntar lu nih, maaf nih dipotong ya bangking. Tadi ente bilang ambil KTP nih, berarti memang semua akses, semua identitas lu tuh benar-benar ditahan dulu ya? Ditahan, KTP tuh ditahan. Tapi di situ gua cuma naruh KTP doang. Yang lain memang ada yang lain? Ada kakak, kakak sama KTP doang. Wah gila juga ya. Ada yang ijazah juga, tapi fotokopian. Untuk teman-teman di Renyo Channel, ya kalian bisa prediksi sendiri lah ya suasana ketika Bang King nih dan teman-temannya mencoba kabur dan akhirnya udah ngelewatin sungai tapi udah ditungguin sama petugas ya Bang King ya. Ketahuan dan akhirnya memutuskan untuk pulang secara resmi bahasanya nih. Nebus. Tapi harus mengeluarkan uang 1.800.000. Kalau kita setahun baru kita bisa pulang secara damai tanpa nebus. Oh tanpa ada masalah. Karena kan emang setiap perusahaan kan ada tanda tangan kontrak. Betul. Di sana kontrak itu 1 tahun. Jadi kalau kita nggak sesuai kontrak ya kita nebus dong. Apa yang perusahaan ngeluarin buat kita, kayak makan di perjalanan, ongkos, terus belum bayar calo yang di Facebook itu. Wah, Itu yang sebenarnya yang jahat, yang bandel itu ya yang di Facebook calonya. Perusahaannya sebenarnya benar, cuman calonya ini yang di Facebook. Karena pas nyampe sana itu banyak orang yang nyari calonya itu nyok. Itu yang sebagian orang yang di Kalimantan itu, yang satu barak sama gue nih, itu korban Facebook semua. Dia udah ada yang 6 bulan, udah ada yang 3 bulan. tapi mereka jalanin ya. Karena terpaksa, dia juga mau pulang, tapi nggak kekumpul-kumpul duitnya. Habis Mau kabur nggak punya keberanian. akhirnya Bang King ini bisa ngumpulin uang akhirnya Bisa, dari akhirnya keluarga ya. Dari keluarga dapat nebus. Nah ternyata pas gue nebus bertiga, tapi nggak sama yang orang yang sama gue kabur nih, beda. Orang yang sama gue kabur itu dia emang mungkin belum dapat duit kali ya, belum ini. Dia misah sama gue nih, gue kabur dengan gue bawa tas. Pas nyampe sana juga, pas perjalanan dari kantor mau pulang, itu bukan benar-benar enak. Meskipun perjalanan udah enak, bisa siang-siang, ya masih sengsara juga. Kita harus nebeng juga mobil. Jadi Bang King nih memutuskan untuk ditebus dan akhirnya tadi gue denger nggak semulus, maksudnya masih ya pasti di depan itu masih ada lagi rintangan-rintangan. Emang gimana tuh pas pertama ditebus akhirnya bisa pulang, ada apa lagi nih Bang King? Ya itu rintangannya ya, kita nebus nih, kita dapat duit atau biaya nih dari keluarga cukup buat nebus doang. Nah setelah nebus udah nggak megang apa-apa lagi. Karena Waduh. cuma megang uang ya. Nah, di situ pas kita dari kan kalau nebus itu kan kita ke kantor dong, ambil berkas-berkas kan, lalu dapat surat jalan. Nah di situ baru tuh kita jalan ke jalan yang dilalui mobil, tetap aja nggak semulus yang
dibayangin ya udah nembus enak nih bisa pulang nih ya kan. kan. Di situ masih sengsara juga, kita harus nebeng mobil. Di situ gue sempet jalan tuh nggak dapet tebengan sekitar 2,5 jam. Ini Bang King sama siapa nih? Sendiri Bertiga. apa? Oh, bertiga juga. Bertiga Tapi bukan sama- nama yang buat kabur itu sama ya? orang yang berbeda, orang Jawa Barat kalau nggak salah. Itu bertiga tuh dia nembus juga. Tapi posisinya sama-sama ngepas nih. Kita ada duit cuma buat nembus doang. Jadi nggak ada lebihnya buat ongkos ke Jakarta lah, apa kemana ke daerah masing-masing. Nah pas itu gue masih jalan 2,5 jam karena nunggu mobil itu susah. Gue nanya-nanya sama orang situ kan, udah pede dong, udah nanya-nanya sama keamanan, nanya situ. Soalnya kalau mau nebeng ke pemukiman apa kota mah harus mobil Pertamina. Pertamina emang harus sono, tapi kalau kita nebeng mobil truk, mobil ya ke situ-situ juga, paling cuman setengah jam di situ. Tapi kan lumayan lah buat spare jalan. Jadi ada mobil nih nebeng, ntar nggak lama 20 menit berhenti jalan lagi. Wah, gila. Itu menuju kemana nih dari? Menuju ke keluar Gapura apa ladang itu kan 23.000 hektar tuh. Nah keluarnya itu ya bener-bener keluar sampai ketemu jalan raya yang ada bis, ada Ya, itu, pokoknya ada lalu lintas lah ya. ada lalu lintas. Kira-kira lah. kalau jalan Pokoknya kaki, jalan aspal lah, ketemu jalan aspal. jalan kaki dari kantor ke luar itu, kira-kira kalau jalan kaki, pure jalan kaki, Itu berapa lama tuh? bisa seharian. Wah gila, tuh jalan aja buat keluarnya sehari loh. Gila emang. Tapi di situ gua hoki sih. Pas di pertengah perjalanan nebeng-nebeng truk itu ada mobil pribadi nih, Mobil biasa lah ya. mobil biasa lewat. Dia yang nawarin malah. Mau kemana? Mau ke depan mbak. Yaudah yuk nebeng, nah diajak gua. Nah ngobrol-ngobrol perjalanan itu 2 jam juga tuh gua keluar tuh naik mobil itu. Keluar itu tuh, keluar apa? Dari pertama naik sampai keluar 2 jam keluar tuh ya? sawit itu 2 jam tuh. Ngobrol-ngobrol ini ternyata di tengah perjalanan dia itu grab car. Oh, habis nganter. Habis nganter ini, wah dalam hati gua, minta duit nih apa. Nah bener aja ternyata bensinnya mau habis. Dia bilang ada yang punya duit gak ini, bensin mau habis nih. Wah di situ gua pada bingung tuh bertiga mikir ini. Emangnya jujur nggak ada yang megang duit pak, ini kita aja kan, kita jelasin semua tuh cerita ini itu. Bener tuh di tengah jalan mobilnya mati. Waduh. Wah di situ bener-bener emang apes kali ya. Tapi emang di perjalanan menuju keluar itu emang ada yang jual bensin? Ada eceran. Oh, eceran. Cuman satu tempat doang. Kita udah ngelewatin. Karena emang ngelewatin mobil itu. Karena emang nggak ada yang punya uang ya? Ya pas dia jalan pelan-pelan nih, ada yang punya duit kan nih, mumpung ada ini. Aduh pak, dia masain jalan. Terus tengah jalan mati. Pas banget mau maghrib lagi. Belum mau sampai keluar tuh ya? Sampai keluar. Oh di situ dia mungkin nyesel ya. Dia sampai bilang sih, kalau saya nggak bonceng sampean, ini cukup nih sampai jalanan kata dia. Wah jadi nggak enak kan gua. Akhirnya bingung mikir, dia nelpon orang datang bawa bensin. Ternyata meskipun dia nyesel dia tetap baik, dia tetap nganterin. Oh jadi masih tetap ngelanjutin? Masih tetap ngelanjutin. Dia dalam muka kesel, hati dongkol, dia tetap nganterin kita tuh. Terus pas keluar itu dia cuma nyampe situ doang, keluar Gapura sawit, kita diturunin. Udah bang, turun bang, saya mau ke kanan. Dia mau ke arah Pontianak katanya. Nah, turun tuh bertiga. Di situ jalan lagi. Namanya kampung ya, meskipun udah ketemu aspal, tetap sepi. Banyak sih orang yang nanya, mau kemana? Dari mana gitu? Iya. Kita diminanya nyari bis, Pak. Bis sekarang udah nggak ada yang lewat di sini. Dulu ada. Ini posisi jam habis maghrib ya? Bis maghrib tuh. Makanya bertiga jalan kaki kan, kata orang situ kan anak kecil kalau nggak salah tuh yang pada naik motor. Coba aja di pasar tuh suka ada bis katanya. Nah, kita jalan ke pasar tuh bertiga. Nah, gua
nunggu di pasar tuh sekitar setengah jam. Nyampe pasar nih. Nyampe nih pasar, wah gua ngaso dulu apa kayak apa, temen gua kan punya duit tuh, sisa-sisa receh lah, beli kopi, beli rokok tuh kalau nggak salah 4 batang lah. Nunggu lama situ, akhirnya gitu gue mikir, gue udah bebas nih di sini, cuma kalau nggak ada ongkos juga nggak bakalan bisa pulang. Nah di situ gue rencana bertiga tuh nyari kerja lagi tuh di situ tuh, jadi buat Nyari ongkos duit, pulang iya, buat ya. ongkos pulang. Di situ ya kata yang ibu-ibu warung kopi tuh, gue udah cerita kan ini itu kerja di sawit ini kayak gimana. Dia bilang kalau emang nggak ada ongkos mah mas kerja aja dulu nyari di sini. Nah di situ gue kepikiran, iya kenapa nggak gue kerja aja dulu ya. Akhirnya kerja? Enggak, gue mikir lah, HP kan udah masuk sinyal tuh. Gue teleponin temen-temen gue nih, dapat satu temen gue tuh orang Surabaya, komunitas NMAX Reader dia, Bang Jaki namanya. Bang Jaki, Thank you bang, keren loh. Gua teleponin ini, dia bilang posisi di mana Kang Sherlock? Dia kan manggil gua Akang, gua manggil dia juga Akang kan. Gua Sherlock nih, deh. Terus dia nge-up ke teman-temannya yang ada di Kalimantan. Jarak terdekat dari temannya itu sama gua itu 7 jam. Itu paling dekat. Paling dekat tuh ya. Sisanya jauh. Ini komunitas motor nih ya. Komunitas motor. Dia nelpon nih ke gua temennya. Om, kalau aneh jemput ke daerah ente nggak berani, jujur masih rawan di situ, masih lingkungan sawit juga. Wah ngeri juga nih. Ente nyari tumpangan atau kemana deh? Buat ke kota. Keluar dari situ buat lah. keluar dari situ, buat ke kota. Wah ini di situ gue kusut lagi tuh, duit kagak ada, nebeng apa? Pas banget ngomong kayak gitu, temen gue yang 2 ke masjid nih. Dia rencana mau bermalam di masjid. Gue bilang ntar dulu lah, gue masih ngabisin kopi. Dia tetap jalan. Berdua. Mobil lewat, truk. Gue padahal nggak niat berhentiin loh, berdiri doang nih, habis kayak pengen masukin baju di tas. Berhenti tuh mobil. Mana mas? Saya mau ke masjid situ. Numpang dong bang. Nah dikasih tumpangan, dia bilang emang mau kemana tujuannya? Saya mau ke Banjarmasin. Nah sekalian aja saya lihat situ. Wow di situ gua alhamdulillah banget. Tapi teman-teman ente tinggal? Gua tinggal sama gua. Nah sekarang kalau gua ketemu teman gua yang komunitas kan gak enak juga ngebantu 2 orang kan. Gua udah dibantu jadi yaudah lah. Tapi tetap gua nelpon dia dong. Gua kan punya nomornya, gua telepon. Gua duluan ya. Sorry ini gua nebeng mobil, kalau lo mau numpang ayo nih gue tungguin. Udah gue mau tidur di sini. Hanya gue jalan nih sama supir truk, ngobrol panjang lebar. Nah ternyata dia bekas sawit juga. Oh pernah Jadi dia berhentiin gue itu karena dia udah tahu gue tuh pasti cabut dari sawit. Nah dia masih nggak percaya gue itu kabur. Gue bilang, Pak saya mah nebus Pak, nih ada suratnya. Nah, udah soalnya kalau lu kabur gue nggak berani bawa, kata dia. Dia juga takut kalau kita nggak ada surat-surat resmi. Surat ente bawa dokumen lah ya. Surat apa sebenarnya bukan dokumen sih, surat jalan pulang gitu ya. Tumpangin sama dia nyampe Banjarmasin. Nyampe Banjarmasin tuh subuh. Jadi gue sempat di pertengahan jalan tuh supirnya ngajak istirahat tuh di masjid. Wah itu jalanannya gila. Gue bayangin kalau gue nggak nebeng truk nih, jalan kaki nyampe kota itu apa kiri kanan sungai, hutan gitu kan. Ular banyak yang lewat di jalan, gelap. Itu gimana kalau gue jalan ya? Gue bersyukur banget bisa numpang ya. Nah ternyata Sherlockan gue tuh dipantau sama anak-anak dia, sama temen gue itu si Bang Jaki. Dia selalu mantau pas nyampe subuh itu. Gue baru mau nelpon, udah nyampe kota nih, baru gue mau nelpon, dia udah di belakang ngikutin mobil truk. Si anak komunitas itu? Ya, Bang Ibnu namanya. Bang Ibnu. Dia anak apa nama komunitasnya? Apalah itulah ya, yang penting keren dah dia. Pas dijemput sama dia tuh, dibawa ke base campnya.
Karena dia bilang, Om kalau gue bawa ke rumah lagi rame, bawa ke base camp dulu ya, subuh-subuh tuh. Dibawa ke base campnya dia, gue tiduran, istirahat, dikasih makan, kopi kan. Terus ada ketuanya juga kebenaran yang punya warung di situ. Dia kayak sharing-sharing, ternyata dia pernah kerja di bandara lama tuh. Bandara sini ya, Nah, Soekarno-Hatta. bandara itu, ketuanya itu. Gue ditinggal kerja sama dia. Pas nyampe jam 6 pagi tuh dia kan kerja kan. Posisinya kan pas itu hari biasa tuh, hari Rebo Hari kalau kerja nggak lah salah, ya. hari kerja. Dia bilang, Om gua kerja dulu ya, nanti gua balik lagi siang. Nah pas dia kerja, dia nelpon gua tuh, Bang, ntar siang kita ke pelabuhan, gua udah mesenin tiket. Situ gua seneng banget, bersyukur, gila ini orang baik banget. Dia pesenin tiket Banjarmasin Surabaya. Gila. Kira-kira berapa tuh ya tiket-tiket? Baik banget tuh orangnya. 500.000 PCR 80. Gila, keren tuh. 80 ya. Nah, ternyata yang bayar itu ya teman gue yang di Surabaya. Dia transfer. Itu yang bener-bener ya Bang Ya, Ibnu juga pokoknya keren sih. Respect lah semua Ya. ya buat Bang Ibnu, Bang Karena Jaki. Bang Jaki juga nggak mau ngerepotin yang di Kalimantan kan, udah ngebayarin, jadi maunya dia yang bayarin gitu. Ditransfer tuh ke Bang Ibnu 600 lebih lah buat skala PCR. Dianterin gua ke pelabuhan ternyata jam 2. Dia pulang kerja kan. Pas nyampe pelabuhan, naiknya itu tetap pusing juga tuh. Karena kita dibekalin ongkos ya kan. Nggak ada jajan, nggak ada apa. Nah, di situ gue sempat di kapal juga nggak makan. Karena dapat jatah makan sekali doang tuh di kapal. Di kapal tuh 18 jam ya. Dari Banjarmasin ke Surabaya. Banjarmasin ke Surabaya 18 jam. Gila. Seharian hampir ya. Seharian lu udah. Tapi bersyukur gue udah bisa nyebrangin Kalimantan itu ya kan, udah ini nyampe Surabaya dijemput sama Bang Jaki. Ditampung sehari juga tuh ke rumahnya. Terus Dibawa ke rumahnya sehari. Ya numpang-numpang mandi, makan, cerita. Sempat diajak jalan-jalan juga di kilometer 0, foto-foto ya kan. Yang ada hiu sama Surabayanya tuh. Besok paginya jam 12 dia mesenin tiket juga. Kereta dari Pasar Turi ke Senen. Sebenarnya Bang Jaki itu jasanya banyak loh. Buat perjalanan lu pulang itu berarti Bang Jaki ini dan teman-teman komunitasnya Keren. berjasa lah ya. Saya masih punya utang Bang Jaki. Respect nih buat Bang Jaki nih. Pesenin tiket, dianterin kan ke Pasar Turi kan, dari Pasar Turi Stasiun ke Pasar Turi. ya dianterin. Dia nungguin tuh sampai jamnya berangkat. Ternyata pas dia bilang, Kang tunggu bentar ya, saya mau ke Indomaret. Nah, nyampe Indomaret balik lagi ke gua, dia udah bawain rokok, cemilan, air minum. Dia tuh nggak cuma ngongkosin tapi ngasih bekal loh, ya kan? Keren banget ya. Nggak Bang apa, Jaki. biasanya kan orang nggak kepikiran ya ongkosin aja deh. Dia tapi kepikiran buat ngasih bekalnya, buat ngasih rokoknya juga. Emang bener-bener keren Bang Jaki. Gila ya, itu baru tuh ya langsung sampai Jakarta. Sampai Pasar Senen malam loh. Kalau nggak salah jemput siapa itu malam-malam. Ada lah ya. Iya. Ada jemput lah pokoknya ya. Iya. Luar biasa nih Bang King, ceritanya bener-bener gue langsung ngebayangin gitu ya Bang King ya. Kalau gue ada di posisi lu gitu, waduh gila. Tapi denger-denger nih emang hobinya kerja keluar kota atau keluar negeri apa gimana nih? Oh. Denger-denger mau berangkat lagi nih Ki? Iya, kita mau apa? Ke mana ya, kemarin dapat panggilan tuh udah sediain paspor apa ke Filipina. Wah gila, Bang King udah mau mulai perjalanan lagi di negara Filipina nih. Ini resmi nih, Resmi. kita dari yayasan. Oh jadi nggak tipu-tipu lagi? Enggak, ini pabrik casing handphone. Oke, sukses selalu lah ya. Rencana sih jalannya. Senin pas banget nih, malam Minggu masih ketemu. Ini kita bakalan mungkin malam Minggu terakhir nih ketemu nih. Gila. Ntar ketemunya lagi mungkin 3 tahun lagi apa 2 tahun Oke banget lagi. nih tim Ria Nyonya Channel akhirnya bisa menguak kisahnya Bang King nih ketika kena
tertipu ya untuk bekerja di luar kota. Tips untuk teman-teman Rianyo Channel yang lagi nonton nih, biar nggak mengalami apa yang Bang King alamin, silakan monggo Bang King. Tipsnya ya buat semua, ya jangan terlalu percayalah sama Facebook. Iklan-iklan yang menjanjikan itu semuanya bohong. Tawaran apa, tawaran pinjaman, tawaran apa itu bohong semua. Gue sih nggak pernah nyesel udah ke situ, nggak. Gue senang malah, tapi gue nggak mau ke situ lagi. Cukup sekali. Intinya jangan pernah percaya sama sosial media yang nggak kita kenal. Tapi sekarang ada buat mastiin kalau bener-bener ini orang nipu apa enggak gitu, karena ada aplikasinya sekarang. Ada ya? Ya, download Get Kontak. Di situ bisa ketahuan tuh. Dia dipanggil apa tuh di kontak-kontaknya. Penipu atau gimana, jadi ketahuan semua ya? Ketahuan semua. Nih ngomong Bang King banyak mempromosikan aplikasi ya? Oh enggak, itu adalah apa ya? Lo bukannya lagi endorse ya? Enggak. Kiat-kiat lah ya, kiat-kiat dari Bang King nih. Untuk teman-teman jangan terlalu mudah percaya ya. Kalau ada iklan-iklan di sosial media manapun ya kan, dimanapun sosial media lah, pokoknya semuanya yang menjanjikan kerja gaji besar, tapi ternyata abal-abal gitu ya. Jadi nanti amit-amit nih mengalami kejadian seperti Bang King. Bang King, tadi sesuai omongan ente, ini adalah malam minggu terakhir. Ya, sebelumnya saya lupa nih. Gua pribadi dan tim Rianyo Channel ngucapin selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun dulu nih. Masih inget sih? Masih inget dong. Kemarin loh ulang tahunnya. Bang King ulang tahun nih. Biasanya kalau beliau ada di mari nih, ulang tahunnya keren ngerayain ini nih. Di tempat-tempat yang keren lah ya. Ini karena lagi pada kusut aja gitu. Makasih banyak nih Bang King ya waktunya ya. Oke, sama-sama Bang Rianyo Channel. Iya, Bang Rianyo. Nggak usah pakai channel dong. Oh iya. Sukses selalu lah buat YouTube-nya. Makasih banyak Bang King waktunya. Makasih banyak. Mohon maaf nih kalau suguhan dan semuanya masih kurang berkenan di hatinya Bang King. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman di Rianyo Channel juga maafin kalau ada bahasa gua dan Bang King nih kurang berkenan di hati kalian. Tetap dukung Rianyo Channel dengan cara apa ya Bang King? Ketik. Like, komen, share sebanyak-banyaknya biar gua dan tim semangat buat ngebangun silaturahmi ke teman-teman semuanya, biar lebih banyak lagi gua menemukan orang-orang, kisah-kisah yang bisa dibagikan ya gak? Siap. Respect selalu buat teman-temannya Bang King nih, Bang Jaki dan Bang Ibnu, komunitas motor keren. Salam. Makasih banyak. Gua pamit undur diri. Gua Rianyo, King Wallet. sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.